Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Kembali bertemu dengan saya Yayan Nurianti pada edisi video pembelajar minggu terakhir atau minggu keempat bulan Agustus tahun 2023. Masih melanjutkan pembahasan dari buku The Art of Social and Emotional Intelligence, yang dimana minggu-minggu sebelumnya saya sudah membahas tentang dua kemampuan inti, yaitu negosiasi dan relasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kemampuan selanjutnya, yaitu adaptasi. Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Kemampuan itu sendiri yang membuat makhluk hidup bisa bertahan. Kemampuan itu juga yang membuat manusia itu dapat diterima atau tidak di lingkungannya itu sendiri. Ada beberapa cara adaptasi yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara penyesuaian bentuk tubuh, penyesuaian kerja organ tubuh, dan tingkah laku dalam menanggapi perubahan lingkungan atau merespon keadaan sekitar. Kemampuan beradaptasi itu merupakan kemampuan yang kompleks karena di dalamnya melibatkan sejumlah fungsi dan intelektual, misalnya penalaran, ingatan kerja, dan belajar keterampilan yang tinggi. Dengan intelijensia yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut akan lebih efektif dan lebih cepat dalam menentukan strategi untuk beradaptasi terhadap perubahan tugas dan lingkungan yang baru. Begitu juga sebaliknya. Dalam lingkungan yang baru, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan itu lengkap dengan peraturan yang berlaku. Kita juga harus bisa menyikapi masalah-masalah sosial yang terjadi. Setiap kehidupan di dunia ini tergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas. Akan tetapi, ada yang berbeda dengan kehidupan lainnya. Manusia membangun hubungan dengan lingkungannya secara aktif. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu mengelola lingkungan dan mengolah sumber daya yang ada secara aktif. Dengan demikian, manusia mengembangkan kebiasaan hidup berorganisasi dalam struktur sosial dan kebudayaan mereka. Karena kemampuannya untuk beradaptasi secara aktif inilah, manusia berhasil menempatkan diri sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya di muka bumi dan paling luas persebarannya di dunia ini. Dalam buku ini disebutkan ada 3 jenis adaptasi. Yang pertama ada adaptasi fisiologi, yaitu kemampuan penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh supaya bisa bertahan hidup. Adaptasi ini sendiri terjadi di dalam tubuh sehingga sulit untuk diamati prosesnya. Yang kedua, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku dan gaya berkomunikasi sehingga dapat diterima oleh lingkungan. Dan yang terakhir, ada adaptasi morfologi, yaitu kemampuan penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk pada organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Ini adalah contoh adaptasi yang ada pada binatang. Adaptasi ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati karena tampak dari luar. Penerapan kemampuan beradaptasi dan menyikapi masalah sosial terlebih dahulu dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga. Contohnya, anak-anak sedari kecil diberitahu tentang aturan apa saja yang perlu ditaati dalam sebuah keluarga. Setelah itu, barulah anak mampu beradaptasi dengan keluarga. Anak diajarkan cara beradaptasi di dalam masyarakat dan di sekolah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bahasan selanjutnya yang mungkin akan saya sampaikan yaitu bentuk-bentuk penyesuaian diri atau bentuk-bentuk adaptasi akan saya sampaikan pada video berikutnya.
Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.